Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wat tabi'in, amma ba'd. Asakum tayyibin, wa fi hadzal liqa insyaallah ta'ala natakallam an syai'in jadid, yani al-qasam fil Qur'an. Qasam di dalam bahasa Indonesia sering kita terjemahkan yaitu sumpah. Al-qasam bifathil qaf was-sin yuqra'ul qasam bima'na al-yamin. Wal yamin bima'na ta'kid syai', menekankan akan sesuatu bidzikri mu'azzam, dengan menyebutkan hal-hal yang besar. Bil waw, menggunakan huruf waw, au ihda akhwatiha, ataupun salah satu dari huruf-huruf qasam itu sendiri. Ini qasam. Wa adawatuhu thalath, dan huruf-huruf yang digunakan untuk bersumpah di dalam bahasa Arab ada 3. Al-awwal al-waw, thumma tsani ba, thumma tsalits ta. Jadi ada hanya 3 huruf yang digunakan untuk bersumpah di dalam bahasa Arab: waw, ba, ta. Al-awwal al-waw, mislu qalillahi ta'ala fa rabbis samai wal ard innahu lahaq. Dan demi Rabb yang memiliki langit dan bumi, sungguhnya hal itu yang dikabarkan dalam Al-Quran adalah benar. Ini menggunakan huruf waw di dalam surat Ad-Dariyat. Wa yuhdhaf ma'ahal amil wujuban, dan dibuang di contoh yang pertama ini al-amil wujuban. Al-amil, wa man al-amil fil qasam? Al-amil fil qasam yakni al-kalimah al-iltisaqiyah fi lafzi al-qasam, yakni uqsim, dari kata qasama yuqsimu. Jadi aslinya di sini fa uqsimu wa rabbi, tapi karena dia menggunakan waw, yuhdafu ma'ahal amil wujuban, maka harus dibuang yang namanya amil tersebut. Jadi uqsim enggak boleh ditulis di sini, harus dibuang, mustatir atau muqaddarah. Walayaliha illa ism dhahir, dan tidak ada setelah huruf waw kecuali isim dhahir yang jelas. Isim dhahir antum sudah belajar di nahwu, enggak perlu kita perpanjang di sini. Jadi contohnya di sini fa rabbis samai wal ard, rabb ism dhahir, enggak boleh di sana ada kata qasama yuqsimu, harus dibuang. Yuhdhafu ma'al amil wujuban, jadi amil itu adalah kata qasama yuqsimu au halafa yahlifu, itu harus dibuang. Walayalihi illa ismin dhahir, dan yang pertama waw, setelah waw pastikan di sana adalah isim dhahir. Domir bisa enggak bisa. Tsumma tsani al-ba, firman Allah Subhanahu wa taala, la uqsimu biyaumil qiyamah, aku bersumpah dengan hari kiamat. Yajuzu ma'a dzikrul amil, dibolehkan di dalam contoh ini, contoh qasam menggunakan huruf ba, menyebutkan amil. Mana amilnya? Uqsim, dikata uqsim. Kama fi hadzal misal, uqsim biyaumil qiyamah. Mana huruf qasam? Ba. Wa yajuzu hadfuhu, dan juga boleh dibuang. Apa yang dibuang? Amil. Amil juga boleh dibuang, yakni uqsim, qasama yuqsimu, halafa yahlifu, boleh dibuang. Sebagaimana di perkataan iblis di dalam surat Shad, qala fa bi izzatika la ughwiyannahum ajmain. Iblis berkata, demi kemuliaanmu pasti aku akan menyesatkan mereka semua. Ini boleh dibuang. Qala fa bi izzati, yang asluhu atau asalnya mustatir huna takdiruhu qala fa uqsimu bi izzatika ya Allah la ughwiyannahum ajmain. Ba, harful qasamul ba, yajuzu dzikrul amil wa kadzalika yajuzu hadful amil. Ini yang ba. Kalau waw tadi apa? Wujub hadful amil walayalihi illa ismad dhahir. Tsumma ba'dah wa yajuzu ayyalihi ismad dhahir kama mathalna, dan di ba boleh pakai isim dhahir dan juga boleh pakai isim dhahir, ini isim dhahir, wa ayyaliha dhamir, ataupun menggunakan dhamir sebagaimana contoh di sini Allah Rabbi
wa bihi ahlifu layansurannal mu'minin. Allah Robku, dan demi Allah, demi Rob, yakni demi Allah yaitu Robku, aku bersumpah sungguhnya aku benar-benar akan menolong orang-orang yang beriman. Jadi boleh menggunakan isim dhahir dan juga boleh menggunakan dhamir. Jadi yang paling mencakup semuanya ini huruf ba. Kemudian yang ketiga huruf ta. Mu'alif membawakan sebuah permisalan di sini, tallahi la tus'aluna amma kuntum taftarun. Demi Allah, kamu pasti akan ditanya tentang apa yang telah kamu ada-adakan. Tallah. Bisa dilihat di sini. Wa yuhdafu ma'ahal amil wujuban. Amil di sini harus dibuang. Jadi uqsimu tallah, uqsimnya dibuang. Wujub, hukumnya apa? Wajib, harus dibuang. Waliyaliha illa ismallah, dan tidak ada setelah huruf qasam ta kecuali lafdzul jalalah Allah ataupun Rabb. Jadi perlu dipahami di sini ta tidak bersambung dengan ta, ini maksudnya huruf qasam ya, kecuali lafdzul jalalah Allah ataupun Rabb. Seperti kita contohkan tarabbil Ka'bah, dengan Rabb Ka'bah la hujjanna insyaallah, sungguhnya aku benar-benar akan menunaikan haji insyaallah. Ini 3 huruf qasam, waw, ba, ta. Waw amilnya harus dibuang wajib wujuban. Ba amilnya bisa disebutkan ataupun enggak, terserah. Ta harus dibuang. Kemudian setelah waw pasti di sana isim dhahir. Adapun ba bisa isim dhahir, bisa dhamir. Adapun ta, setelah ta harus lafdzul jalalah Allah dan Rabb. Lafdzul jalalah ataupun Rabb. Kayak pelajaran nahwu. Nah, kita bas. Emang pelajaran kita seperti ini, qasam. Karena emang qasam di dalam Al-Qur'an disebutkan. Sebelum kita lanjutkan, sebaiknya kita mengetahui qasam. Di sana ada beberapa hal yang ada di dalam pembahasan sumpah di dalam Al-Qur'an. Yang pertama yang perlu kita bahas adawatul qasam. Ini yang tadi kita bahas. Yang 3, waw, ba, ta, itu disebut adawatul qasamus salas. Kemudian ada muqsam bihi. Apa itu muqsam bihi? Muqsam bihi adalah hal yang kita gunakan untuk bersumpah. Tadi disebutkan ada Allah dan ada Rabb, Rabbul Ka'bah dan semisalnya. Tapi kalau seorang hamba, seorang yang beriman tidak boleh bersumpah kecuali dengan nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Kemudian muqsam alaih ataupun jawabul qasam, yaitu kita setelah bersumpah ngapain? Nah, itu jawabul qasam atau muqsam alaih. Jadi ada 2 istilah di situ yang perlu kita perhatikan sebelum kita lanjutkan. Tsumma ba'dahu qala al-muallif rahimahullahu taala, membahas secara dasar al-aslu dzikrul muqsam bihi. Pada dasarnya penyebutan muqsam bihi harus disebutkan di dalam perkataan. Kata muallif, secara dasar muqsam bihi harus disebutkan di dalam perkataan. Apa itu muqsam bihi? Yang kita gunakan untuk bersumpah. Wa huwa katsir kama fil mithal sabiqah, sebagaimana yang telah disebutkan di contoh-contoh sebelumnya. Tallahi wa bi izzatika fa wa rabbi dan semisalnya. Ini harus disebutkan secara dasar. Wa qad yuhdafu wahdah, dan juga bisa dibuang muqsam bihinya, seperti perkataan engkau ahlifu alaika latajtahidanna, saya bersumpah kepada engkau sungguhnya aku akan bersungguh-sungguh. Ini juga boleh di sini. Jadi aslinya apa? Ahlifu billahi atau ahlifullah alaika latajtahidanna. Wa qad yuhdafu ma'al amil, dan juga dibuang bersamaan dengan amil, wa huwa katsir. Jadi qasamnya enggak ada, amilnya pun juga enggak ada, adawatul qasam enggak ada. Wa yuhdafu ma'al amil wa huwa katsir. Seperti ini firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surat At-Takatsur, tsumma latus'aluna yawma idzin 'anin na'im. Kemudian kamu benar-benar akan ditanya pada hari itu tentang kenikmatan yang megah di dunia itu. Takatsur.
Jadi secara dasar muqsam bihi harus disebutkan, tapi ada beberapa keadaan boleh dibuang, dan bahkan adawatul qasam dan muqsam bihi amilnya pun juga dibuang semua di sini. Lihat, tsumma la tus'alunna yauma idzin anin na'im. Ini maksudnya qasam, tapi tidak ada adawatul qasam, tidak ada amilnya, tidak ada amil qasam, tidak ada muqsam bihi. Tapi maksudnya qasam. Boleh. Wal aslu, kemudian kedua disebutkan oleh mu'alif di sini, al aslu dzikru muqsam alaih, dan pada dasarnya harus disebutkan muqsam alaih. Apa muqsam alaih? Jawabul qasam. Setelah kita bersumpah, nah kita bersumpah tentang apa? Nah itu secara dasar harus disebutkan. Wa huwa katsir, dan itu banyak sekali. Sebagaimana contoh di sini, qul bala wa rabbi la tub'atsun. Katakanlah engkau wahai Muhammad, sungguhnya benar-benar itu akan terjadi. Wa rabbi, demi Allah, la tub'atsun, nah sungguhnya kalian benar-benar akan dibangkitkan. Mana muqsam alaih? La tub'atsun. Nah setelah bersumpah di sini, wa rabbi la tub'atsun. Jadi secara dasar muqsam alaih atau jawabul qasam harus disebutkan. Tapi wa fi yuhdhatsu jawazan, dan di beberapa tempat boleh dibuang. Apa yang dibuang? Muqsam alaih di dalam firman Allah Subhanahu wa taala, qaf wal Qur'anil Majid. Qaf demi Al-Qur'an Al-Majid. Terus muqsam alaihi mana? Mahdhuf lakinna jawaz. Wa taqdiruhu la yuhlikanna, demi Al-Qur'an sungguhnya kalian pasti akan dimusnahkan, akan dibinasakan pada hari kiamat kelak. Wa qad yuhdhafu wujuban, dan bisa jadi muqsam alaih ini harus dibuang. Hukumnya apa? Wajib idza, lihat di sini, idza taqaddamahu au iktanafahu ma yughni anhu, jika mendahului dia ataupun meliputi dari qasam tersebut yang sudah menjadikan ma yughni anhu, menjadikan jelas. Sebagaimana perkataannya Ibnu Hisam di dalam kitabnya Al-Mughni, wa matsala lahu, beliau mencontohkan seperti Zaidun qa'imun wallahi. Zaidun qa'imun wallahi. Lihat perkataannya, Zaid berdiri wallahi. Jadi setelah wallahi nggak ada kata-kata lainnya, nggak ada muqsam alaih. Dan hukumnya wajib. Karena apa? Karena kita sudah tahu wallahi di sini kaitannya dengan siapa? Zaid qa'im, yakni seperti Zaidun qa'imun wallahi Zaidun qa'im. Wallahi Zaid qa'im. Zaid qa'im fi kalimah tsaniyah harus dibuang karena sudah mafhum, jelas yang berdiri itu adalah Zaid, karena kata sebelum wallahi adalah Zaid qa'im. Nah, barakallahu fikum. Contoh lain di sini, wa Zaidun wallahi qa'im. Wa Zaidun wallahi qa'im. Kalau kita terjemahkan berkata Zaid demi Allah berdiri. Siapa yang berdiri? Zaid. Tapi kenapa nggak disebutkan di sini? Karena sudah mafhum. Jadi aslinya adalah takdiru asluhu Zaidun wallahi Zaid qa'im. Lidzalika hudifa muqsam alaih fi hadhil kalimah wujuban. Kapan wajib? Idza taqaddamahu aw iktanafahu ma yughni anhu. Mendahulinya atau menyertai dia hal-hal yang menjadikan dia jelas. Zaidun qa'im wallahi Zaid qa'im. Zaid qa'im fi kalimah tsaniyah yuhdhaf li'anna mafhum. Lidzalika hukmuhu wujub. Thumma ba'dahu ayyuha talaba azani Allahu iyyakum fil qasam lahu faidatan. Memiliki dua faedah. Yang pertama adalah dengan menyebutkan sumpah bayanu azimatil muqsam bihi, secara tidak langsung menjelaskan betapa besarnya, betapa agungnya hal-hal yang digunakan untuk bersumpah. Kita lihat di dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa ta'ala banyak sekali berfirman atau berqasam, bersumpah dengan hal-hal yang luar biasa. Wasyamsi, demi matahari, yang kita tahu matahari luar biasa. Wal qamar, wal fajr, wal asr, dan semisalnya banyak sekali. Sehingga dengan bersumpah itu menunjukkan bayan azamatil muqsam bihi. Lakinna nahnul muslim la yajuzu nuqsim billah, la najuzu nuqsim illa billah wa kadzalika bi asma'illahi azza wa jalla. Tsumma tsaniyah, faedah yang kedua adalah bayan ahamiyatul muqsam alaih, menjelaskan betapa pentingnya hal atau muqsam alaih, yaitu
hal yang disebutkan setelah muqsam bihi. Wa iradatu tauqidihi, dan begitu juga dengan menyebutkan qasam, berarti orang yang berqasam tadi menginginkan memperkuat hal yang ia katakan di dalam perkataannya dia. Walidzalika, dan oleh karena hal itu, la yuhsinul qasam, tidak diperkenankan untuk bersumpah illa fil ahwalit taliyah, kecuali di beberapa hal berikut ini. Al-ula, yang pertama, ayakunal muqsam alaihi dza ahamiyah, yaitu yang kita sumpahkan itu harus hal yang penting. Tsumma tsaniyah ayakunal muqatab mutaraddidan fi sya'nihi. Yang kedua, yaitu ketika orang yang kita ajak berbicara itu merasa ragu dengan apa yang kita sampaikan. Jadi kita boleh bersumpah. Teman antum tanya, antum kemarin sudah piket? Umpamanya, kemarin antum udah piket? Sudah. Enggak, aneh enggak percaya. Antum enggak percaya? Wallahi, aneh udah piket. Nah, boleh enggak? Boleh seperti itu. Tapi jangan sering-sering. Tsalitsa, yang ketiga, ayakunal mukhatib mungkiran lahu. Yang ketiga adalah orang yang kita ajak bicara nggak percaya sama kita, jelas-jelas nolak. Enggak, antum bohong, yakin aneh-aneh antum bohong. Nah, ketika itu kita boleh bersumpah. Wa hadza wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wat tabi'in ilal liqa.